Halo Sobat Konektor semuanya, jumpa lagi dengan saya, TM Nova. Kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi, yaitu inventory alat digital. Di mana dalam aplikasi ini ada 4 menu. Yang pertama adalah dashboard. Di sini akan memberikan data lengkap mulai dari alat masuk, alat keluar, stok alat di project, stok alat yang dipakai atau digunakan di lapangan. Kemudian menu yang kedua adalah sirkulasi alat dari divisi gudang dengan divisi project, yaitu alat masuk dan keluar. Di sini nantinya akan ada verifikasi dari pengirim, driver, dan logistik. Yang nantinya ada surat jalan dan ada surat permintaan alatnya juga, dan diketahui oleh site manager ataupun project manager. Kemudian menu yang ketiga yaitu sirkulasi project dengan lapangan dan sebaliknya, yaitu artinya stok yang ada di lapangan digunakan oleh tenaga kerja untuk pekerjaan yang ada di lapangan. Dan di menu ini ada verifikasi dari logistik dengan mandor yang diketahui oleh site manager ataupun project manager. Kemudian menu yang keempat adalah pemakaian biaya per bulan berdasarkan alat-alat yang dipakai dan stok di lapangan, sehingga project manager maksud saya dapat mengontrol dan memonitor efisiensi penggunaan alat tersebut. Jadi biaya dapat dikendalikan sehingga budget biaya tidak terlalu besar ataupun efisien, karena data selalu terekod dan terupdate online dan real time. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita menuju ke penggunaan aplikasinya. Oke, kita langsung menuju ke aplikasi inventory alat digital, di mana dalam aplikasi ini ada 4 menu. Layar smartphone adalah seperti ini. Di menu pertama adalah dashboard inventory alat. Ini merangkum semua inventory alat masuk dan keluar project, berikut stok di lapangan dan stok di lapangan dari material yang masuk dan yang dipakai di lapangan. Kemudian di menu kedua yaitu sirkulasi project. Ini adalah sirkulasi masuk keluarnya alat dari project. Jadi masuk dari divisi gudang menuju proyek dan dari project dikembalikan ke gudang. Jadi alat masuk ke project ini adalah peralatan yang dikirim dari gudang masuk ke project dan diterima oleh project. Kemudian yang kedua adalah alat yang dikembalikan dari project ke gudang. Berikut nanti ada verifikasi dari logistik maupun dari drivernya. Kemudian menu yang ketiga adalah sirkulasi lapangan. Sirkulasi lapangan ini adalah dia akan merekod data alat yang dipakai ke lapangan. Jadi yang sudah ada di proyek yang dikirim dari gudang yang akan diterima oleh logistik itu masuk dalam proyek. Kemudian alat ini dipakai, artinya keluar ini dipakai oleh tenaga kerja dari mandor. Sehingga stoknya nanti ada sendiri. Stoknya ini ada sendiri, jadi stok yang dipakai di lapangan dan stok yang ada di project. Kemudian nanti dari mandor atau lapangan akan mengembalikan alat yang dipakai ini ke logistik kembali, sehingga sirkulasinya terus dimonitor bahwa stoknya ini masih sesuai dengan stok yang ada di laporan barang masuk keluar di menu yang kedua tadi.
Selanjutnya menu yang keempat adalah biaya pemakaian untuk alat. Ini masih bersifat beta, jadi masih perlu ada perkembangan yang lebih lanjut. Jadi formula-formula dan sintak yang diperlukan, program-program yang diperlukan akan diupdate sehingga sampai mendekati sempurna. Jadi biaya-biaya ini akan direkod dan dihitung oleh aplikasi berdasarkan jumlah terakhir alat yang dipakai atau yang masuk project, kemudian tanggal masuk alat yang terakhir, sehingga stoknya akan kelihatan bahwa stok yang baru ini akan dihitung harian, dan yang stok yang sudah melewati 30 hari akan dihitung bulanan. Hingga stok misalkan seperti ini adalah stok bulan ini adalah 120, yang lama stoknya stok yang bulan lalu adalah 75, yang baru adalah 45. Sehingga yang 75 ini akan dikalikan harga sewa per bulan, dan yang 45 ini adalah dikalikan dengan harga sewa per harinya, sehingga totalnya adalah seperti ini. Kemudian secara reportnya nanti dibuatkan file seperti ini, pemakaian totalnya. Jadi rekapitulasi pemakaian alat bulan, misalnya Februari proyeknya adalah gudang pasukan, total sewa alatnya adalah sekian untuk bulan Februari berdasarkan jumlah alat yang tertera di nama alat, kemudian stok terakhirnya adalah sekian untuk alat ini, kemudian tanggal terakhirnya sekian. Jadi memang durasi alat yang 30 hari, yang data bulanan adalah sekian, yang harian adalah sekian. Nah, nanti untuk bulan berikutnya, maka yang lebih dari 30 ini harus dinolkan, diedit dinolkan. Kemudian yang masuk di harian ini harus stop. Maksud saya untuk yang masuk terakhir ini harus nol, semua menjadi stok bulan lalu menjadi sekitar 120, stok bulan ini ya 120, sehingga durasi alat terakhirnya nol. Jadi sewa alat per bulan yang nanti semuanya dihitung berdasarkan 30 hari atau 1 bulan. Oke, kita lanjutkan lagi pemakaian aplikasi-aplikasinya. Misal kita di dashboard ini menunjukkan nama alat-alat, semua alat yang masuk dari project, kemudian alat yang keluar dari project, kemudian stok di project ini berapa. Jadi alat yang masuk dari project dan alat yang dikembalikan dari project di awal ada 120, kemudian yang sudah dikembalikan ke gudang 90, berarti untuk alat di project adalah 30. Jadi stok alat yang di project adalah 30. Ini bukan 120, 30 ya. Kemudian stok di lapangan adalah 0. Ini berdasarkan pemakaian di lapangan. Artinya kalau di stoknya di lapangan 0 ini berarti alat masih dipakai di lapangan. Jadi stok di logistik barangnya ada 30, tetapi barang itu tidak ada di stoknya logistik, tapi masih dipakai di lapangan 30. Jadi untuk dashboard ini akan merekam semua informasi keberadaan alat, baik yang masuk, dikembalikan ke gudang, dan dipakai di lapangan. Ya. Kemudian kita ke sirkulasi proyek gudang. Bagaimana prosesnya dan tabel pemakaiannya. Oke, kita mulai di alat masuk ke proyek. Jadi dari data-data ini ada 3 kali pemasukan alat, yaitu nomor SPA nomor sekian, kemudian nomor tanda terima alat. Jadi barang dari gudang dikirim ke proyek itu ada nomor tanda terimanya.
nomor tanda terima, kemudian foto barang keadaan dalam datang tapi masih di truk, ini akan difoto, direkod, kemudian drivernya ini siapa, pocong misalkan, dan logistiknya siapa yang menerima, dan diketahui oleh supervisor atau SM-nya. Jadi seperti ini, kita lihat contohnya adalah, kita lihat di detailnya, misalkan tanggal 28. Tanggal 28 ini foto barang masuk adalah seperti ini. Ini contoh ya, jadi saya pakai gambar asal. Kemudian barang yang masuk ini nomor tanda terima alatnya sekian. Ini adalah hasil generated, yaitu unique ID. Ini tidak mungkin akan sama dan puluhan juta dibuat. Ini secara otomatis ya, langsung diberikan nomor tanda terima alat. Kemudian alat yang masuk ada berapa? Ada 2 macam dan jumlahnya adalah sekian. Sekian. Kemudian nomor alat yang masuk itu berdasarkan nomor SPA, nomor SPA yang dibuat dari lapangan, permintaan alat dari lapangan. Dan foto alatnya adalah ini, sekian. Kemudian tanda tangan dari penerima adalah logistik. Siapa logistiknya? Simon, ini harus tanda tangan di sini. Kemudian tanda tangan drivernya, kemudian tanda tangan supervisor atau SM-nya di sini untuk mengetahui. Jadi secara keseluruhan akan terekam, dan sebagai bukti ini bisa dilihat di sini. Nah, pada tanggal tersebut, tanggal ini adalah nomor tanda terima alatnya adalah sekian. Kemudian itu berasal dari nomor permintaan alat sekian. Nomor polisi kendaraan yang mengirim nomor ini sekian. Kemudian barangnya mengirim dan keterangan misalkan buntu 2 ini record. Jadi sudah ada catatan dari penerima, dari logistik, bahwa barang ini sebenarnya ada 2 yang buntu, sehingga nanti waktu dikembalikan sudah tahu ini kalau adanya sudah rusak dari awal. Kemudian cross piece-nya ini ada yang bengkok 5 biji. Kemudian tanda terimanya dibuat tanggal sekian. Terus drivernya adalah Pocong, logistiknya Simon, penerimanya, kemudian yang mengetahui adalah supervisor atau manajer adalah Junadi. Ya, baik, contoh yang kedua, misalkan tanggal 28 ini materialnya adalah ini sama, jumlahnya sekian, fotonya ini, tanda tangannya ini, kemudian tanda bukti terimanya adalah seperti ini. Ya. Namanya kondisi baik seperti itu. Jadi semuanya ini paperless ya. Jadi hanya ketika diperlukan saja dicetak, namun semua datanya sudah bentuk PDF. Ini yang akan apabila ada auditor dari project bisa mengecek semua tabel-tabel ini di alat masuknya. Alat yang masuk adalah ini, kemudian nomor ID-nya ini, kemudian keluar lapangannya, nomor SPA dan nomor driver, nomor kendaraan, selain yang ada di file tadi, ada di sini. Nomor tanda terima alat, kemudian nomor filenya, dan nomor filenya adalah ini dan gabungan ini dan nomor kendaraan. Jadi kalau mencari lebih gampang. Misalkan alat ini, nomor alat ini adalah filenya adalah nomor ini dan nomor kendaraannya ini. Oke, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya, yaitu barang
kembali ke gudang. Barang kembali ke gudang adalah ketika dikembalikan, datanya adalah terrecord seperti ini. Nomor tanggal sekian, ada barang yang keluar, 3 macam barang. Foto barang keluarnya ada seperti itu. Kemudian nomor surat jalannya adalah ini. Kemudian logistiknya adalah Simon dan drivernya adalah Pocong. Ini bisa dilihat di detailnya. Foto barangnya adalah itu. Kemudian nomor surat jalannya adalah ini. Alat-alatnya adalah namanya itu dan jumlahnya sekian, satunya sekian. Kemudian logistiknya adalah Simon, tanda tangan di sini. Kemudian drivernya Pocong, tanda tangan di situ. Dan diketahui oleh supervisor atau site manager kebetulan adalah Junaidi yang ada di sini. Dan semuanya ini dibuatkan bukti tanda surat jalannya. Nah, seperti ini mungkin surat jalannya. Jadi surat jalan ini pada tanggal sekian, ada nomor kendaraannya sekian, projectnya apa nanti ditentukan, kode alatnya seperti ini, nama alat keluarnya ada seperti ini, jumlahnya sekian, yang rusak sekian, yang ini baik dan komplit, dan ini kondisi baik. Dan surat jalan ini dibuat tanggal sekian, jam sekian, diketahui, diverifikasi oleh yang membawa barang, Pocong, logistik, Simon, dan supervisor di sini ada. Jadi semua ini ada rekodnya. Ini bisa di print, tapi ini mungkin kalau bisa hanya berupa file dan di print bila mana diperlukan, sehingga akan menghemat kertas. Oke, yang kedua sama. Barangnya adalah ini, alatnya adalah itu, tangannya ini, semua sudah diverifikasi komplit. Bukti surat jalannya adalah ini. Surat jalannya adalah seperti ini. Ini datanya akan disimpan di file di cloud, jadi bisa dipanggil, bisa di print apabila diperlukan. Ya, mungkin prosesnya ya, jadi prosesnya untuk mengisi form, saya ulangi lagi dari alat masuk, proses untuk mengisi form adalah seperti ini. Jadi tanggal jam ini sudah diberikan otomatis, update langsung dan tidak bisa dirubah. Kemudian nomor polisi ditulis dan daftar barang masuk ini dimasukkan. Ini diisi semua. Ketika alat ini misalkan frame atau ganti yang ini aja lah, mungkin semua pompa sama setel, ini langsung kode alatnya langsung otomatis sudah diberikan yang sesuai data. Quantity masuknya satu namanya set, terangan kondisi baik. Kondisi baik. Ini sudah dites dulu ya. Mestinya kalau ditulis begini berarti barang harus sudah dites oleh logistik. Setelah ini diisi, maka barang masuk di sini. Apabila dalam satu pengiriman ada beberapa material, bisa ditambahkan lagi. Seperti itu. Oke. Setelah ini semua diisi, foto, kemudian nomor SPA, foto SPA, nomor TTA ini akan diberikan secara otomatis dengan unique ID secara generated huruf dan angka, jadi tidak akan mungkin sama. Kemudian drivernya bisa diisi baru. Kalau sudah ada ya pakai ini, kalau baru ditambahkan yang baru. Kemudian setelah diisi driver wajib harus tanda tangan. Kemudian juga untuk logistik, kalau ada baru ditambahkan, ada pakai yang ini. Supervisor juga seperti itu. Kalau ada yang proyek baru misalkan ditambahkan saja namanya ini,
yang belum pakai yang lama ini ya pakai itu. Oke, setelah itu disimpan. Ini baru masuk ke data barang masuk ini. Yang akan kembali ke gudang juga begitu. Tanggal jam akan diberikan secara otomatis. Barangnya yang keluar dimasukkan, tambahkan keterangannya berapa, ada apa, sehingga data akan terekod. Yang rusak berapa, yang berapa, dan logistik yang menyerahkan, drivernya berapa, dan supervisornya yang mengetahui siapa. Oke, lanjut ke menu 3 yaitu sirkulasi di lapangan. Pada saat kita harus melihat alat yang dipakai di lapangan. Alat yang dipakai di lapangan ini datanya adalah seperti ini. Jadi mandor harus mengisi nota alat keluar. Nota alat keluar. Jadi nota alat keluar ini langsung diberikan nomor nota alat keluar ini seperti ini. Dan mandornya siapa, logistiknya siapa, supervisornya siapa. Ini bisa lihat detailnya. Jadi nomor nota alat keluar ini sudah dibuatkan secara otomatis, secara generated, random, berupa unique ID yaitu gabungan angka dan huruf. Kemudian alat-alatnya yang dipakai oleh mandor ini ada berapa. Kemudian foto alatnya adalah ini, waktu diserahkan ke mandor. Tanda tangannya juga. Kemudian setelah itu dibuatkan filenya seperti ini. Filenya adalah nota alat keluar, jadi yang dipakai atau dipakai mandor adalah ini. Ini semua ini. Ini akan terekod semuanya di sirkulasi alat keluar. Oke. Kemudian setelah dipakai mandor, alatnya harus dikembalikan lagi ke logistik. Jadi ada beberapa alat yang dikembalikan oleh mandor. Nomor alat kembali, nomor nota alat kembali. Ini juga ada. Ini nantinya file-file yang ada nota alat keluar dan alat kembali ini dikirimkan juga ke mandor yang bersangkutan, sehingga mereka bisa tahu semua alat-alat yang sudah dikembalikan berapa, yang dipakai berapa. Ini ada 2 alat yang dikembalikan oleh mandor ke logistik. Detailnya seperti ini. Ini alatnya ini 2 alat. Kemudian tanda tangannya mandor, tanda tangannya logistik dan supervisor. Setelah itu semua akan dibuatkan nota alat kembali. Ini nota alat kembali ini harus mandor juga harus punya dan dikumpulkan. Lebih hematnya adalah pakai file PDF ini, dan nanti print kertasnya bila mana diperlukan itu saja, sehingga sangat menghemat sekali kertasnya. Yang penting data-data nota alat kembali, nomor sekian, alat-alatnya 1-2 biji keterangannya, fotonya seperti ini, dan verifikasi dari yang bersangkutan sudah terekod semua. Oke, kemudian kita ke menu ke-4, ini versi beta ya. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, semua alat yang keluar masuk akan terekod di sini. Totalnya berapa, yang masuk paling terakhir berapa, sehingga yang masuk paling terakhir ini yang akan dihitung sebagai nilai rupiah harian, yang bulan lalu dihitung sebagai sewa bulanan. Oke. Semuanya ini kalau dari handphone, ini bisa
bisa dilihat dari Excel-nya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini di HP akan kelihatan seperti itu. Namun kalau di aplikasi, nah, jadi kalau di HP akan kelihatan seperti ini sirkulasinya. Kalau dilihat dari aplikasi di tab ataupun di laptop seperti ini. Projectnya ini, nama alatnya yang dipakai ini, totalnya adalah nilai sekian. Saya kasih per bulan sekian, selama 29 hari dan 1 bulannya. Yang dihitung harian adalah 45, yang bulanan adalah 75. Oke, kemudian untuk dashboardnya, untuk rekap keseluruhan di dashboard adalah seperti itu, dan bisa dilihat di tabelnya adalah seperti ini. Keseluruhan alat, sirkulasi di project adalah yang merah, dan kemudian sirkulasi yang ada di lapangan adalah yang biru. Oke, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat kontraktor semua. Dan apabila memerlukan keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi WA di nomor yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini, share, like, dan komen, serta nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari saya. Bye.